Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Selamat siang bagi sahabat Quran dimanapun kita berada. Menghafal Quran ialah kegiatan yang sangat mulia. Namun, ketika kita dalam proses menghafal, terkadang rasa malas, rasa jenuh, rasa bosan pasti ada kalanya menghampiri diri kita. Nah, bagaimana cara kita agar selalu optimis menjaga semangat kita di dalam menghafal? Kali ini saya akan berbagi tips dari Insinyur Imjad Qasim tentang bagaimana cara menjaga semangat menghafal Al-Quran. Yang pertama ialah selalu mengingat tentang kematian. Perlu kita ketahui sahabat Quran, kematian ialah hal yang pasti. Oleh karena itu, kita harus punya inventaris tersendiri agar kita kelak di akhirat bisa menuju surga Allah dengan jalan yang Allah ridhoi. Salah satunya ialah hafalan Al-Quran kita. Pada zaman dahulu, Khalifah Umar bin Abdul Aziz setiap malam mengumpulkan para ahli fikih, dan di dalam perkumpulan tersebut mereka selalu membahas tentang kematian, tentang hari kiamat, dan tentang akhirat. Dan apa yang terjadi? Mereka di dalam perkumpulan tersebut menangis kepada Allah. Mereka menyesali akan dosa-dosanya, dan mereka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ialah mengingat akhirat. Rasulullah bersabda, barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuan akhirnya, maka Allah akan menjadikan hatinya merasa puas dengan apa yang dimilikinya. Oleh karena itu, jika tujuan awal dan akhir kita ialah akhirat, maka Allah akan senantiasa membimbing kita, dan insya Allah akan selalu menjaga semangat kita di dalam menjaga hafalan Al-Quran ini. Yang ketiga ialah berdoa. Berdoa ialah sunnah pada para nabi dan rasul, dan adalah salah satunya jalan untuk membuka kebaikan. Rasulullah bersabda, "Ajizan nas man ajiza anid doa." Manusia yang lemah ialah manusia yang lemah dalam berdoa. Oleh karena itu, kita senantiasalah berdoa kepada Allah, kita senantiasa meminta kepada Allah agar selalu menjaga semangat kita di dalam menghafal Al-Quran ini. Yang keempat ialah berusaha keras memusatkan kepada hal-hal yang lebih penting. Salah satunya ialah menghafal Al-Quran. Maka oleh karena itu, sibukkanlah diri kita dengan senantiasa membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran dimanapun kita berada. Yang kelima ialah berpindah dari tempat yang tidak kondusif. Insinyur Imjad Al-Qasim memberikan perumpamaan, jika mutiara tersebut berada di tempat yang bernajis, maka ia akan sulit dibersihkan. Dan sekalipun dibersihkan, dia akan memerlukan air yang banyak untuk bisa mensucikannya. Oleh karena itu, jauhilah segala hal yang dapat membulatkan tekad kita di dalam menghafal Al-Quran ini. Adapun yang keenam ialah berteman dengan orang yang memiliki semangat yang tinggi. Ketika kita memiliki semangat kita yang lemah, misalnya kita lagi keadaan down, maka carilah teman yang memiliki semangat menghafal yang tinggi. Mungkin dengan kita mendekati teman seperti itu, dengan kita berteman dengan teman seperti itu, semangat kita akan bisa kembali lagi. Dan mereka akan bisa memotivasi diri kita agar senantiasa menjaga hafalan Al-Quran ini. Yang ketujuh ialah memintalah nasihat kepada orang-orang yang saleh. Kata-kata tersebut sangatlah kita butuhkan. Misalnya, kita dalam keadaan tidak bersemangat di dalam menghafal Al-Quran, maka mintalah nasihat kepada orang-orang yang saleh, kepada guru-guru kita, kepada orang yang lebih alim daripada kita.
Dan jika kita melakukan hal seperti itu, insya Allah semangat kita di dalam menghafal akan kembali lagi, dan terus kita insya Allah bisa mengamalkan Al-Quran di dunia dan menjadi jalan kita ke akhirat kelak. Dan yang terakhir ialah jadikan menghafal Al-Quran sebagai bukti cinta kita kepada orang tua. Sama-sama kita ketahui, kita tidak mungkin bisa membalas jasa kedua orang tua kita. Dan jadikanlah kegiatan menghafal ini sebagai penolong orang tua kita kelak di akhirat. Karena orang tua kita telah berjasa, orang tua kita telah membesarkan kita, telah merawat kita dari kecil hingga dewasa, hingga kita bisa menghafal Al-Quran hingga saat ini. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, ada pepatah yang mengatakan, jika engkau ingin menghafal Al-Quran, maka niatkanlah hatimu untuk menghafal Al-Quran karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bukan karena untuk kepentingan dunia. Istiqomahkanlah sikapmu itu, karena yang engkau cari adalah ridho Allah. Jika Allah ridho kepadamu, insya Allah masyarakat akan senantiasa menghargai dan menghormatimu. Cukup sekian. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.